Baik, selamat datang Ibu Popi pada eh, kelompok kami. Kami kelompok 4 dari Berpikir Komputasional WI 1102. Kami memiliki judul proyek yaitu aplikasi perhitungan energi dan pengaturan porsi menu sehat untuk mahasiswa kos. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri, Gania Mutia Fahira dengan NIM 161 25042. Saya Setia Zamania dengan NIM 1612514. Saya Kibria Fisabil Lengkoan dengan NIM 1612570. Saya Muhammad Rafi Jamil dengan NIM 161 25100. Saya Alfi Ibrahim dengan NIM 16125-128. Oke, the next slide. Pertama, di latar belakang dulu. Alasan kami memilih proyek ini sebagai judul kami, yaitu kami melihat bahwa pada kehidupan modern sekarang, pola makan mahasiswa kos itu cenderung tidak teratur dan kurang bergizi. Pastinya dikarenakan jauh dari rumah dan tidak ada yang mengurus. Kemudian uh, banyak sekali faktor-faktor yang membuat mahasiswa kos itu cenderung uh, tidak teratur dan kurang bergizi makanannya. Sering juga dipengaruhi oleh tren diet yang tidak sesuai kebutuhan dan kondisi ini tuh memicu risiko malnutrisi dan obesitas. Makanya kami merasa bahwa diperlukan sebuah solusi teknologi yang dapat membantu menghitung kebutuhan kalori serta mengatur porsi dan pilihan makanan agar mahasiswa dapat mempertahankan pola makan yang sehat dan seimbang. Selanjutnya ada tujuan dan kegunaan dari program yang kami buat. Yang pertama ada tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengembangkan aplikasi yang mampu menghitung kebutuhan kalori harian pengguna berdasarkan data antropometri dan tingkat aktivitas fisik. Yang kedua, menyediakan fitur pengaturan porsi makan yang menyesuaikan kebutuhan energi pengguna sehingga konsumsi makanan tetap seimbang meskipun jenis makanan dipilih secara bebas. Tujuan yang ketiga yaitu mengontrol dan mengevaluasi pola makan harian pengguna melalui pencatatan menu pada waktu sarapan, makan siang, dan makan malam. Dan tujuan yang terakhir yaitu mendorong penerapan pola makan yang lebih teratur dan berkelanjutan sehingga dapat membantu mahasiswa meningkatkan kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup. Selanjutnya ada kegunaan dari program yang kami buat. Yang pertama ada membantu pengguna memahami dan mengontrol kebutuhan kalori sehari-harinya. Yang kedua, memberikan panduan porsi makan yang mudah untuk diikuti. Yang ketiga, mengawasi keseimbangan karbohidrat, protein, dan komponen gizi lainnya. Yang keempat, ada memudahkan pencatatan dan evaluasi menu harian. Yang kelima, ada menyediakan rekomendasi menu sehat, praktis, dan terjangkau. Kegunaan yang keenam, mengurangi risiko masalah gizi pada mahasiswa. Dan kegunaan yang terakhir, ada meningkatkan kesadaran gizi dan kebiasaan hidup sehat pada mahasiswa. Baik, program ini tuh merupakan implementasi dari konsep dasar pemrograman yang menghitung kebutuhan kalori uh, berdasarkan data pengguna seperti berat badan, tinggi badan, uh, aktivitas fisik, dan lain-lain sebagainya. Kami memproses variabel tersebut dengan rumus sederhana, kemudian melalui sekuensial dan percabangan program, sehingga kemudian diproses dan uh, secara keseluruhan, program ini membantu mahasiswa kos menjaga pola makan seimbang tanpa membatasi pilihan makanan. Kemudian ada deskripsi di komposisi fungsionalitasnya, yaitu program ini tuh memecah proses besar menentukan pola makan sehat menjadi beberapa subproses yang lebih sederhana. Boleh next slide. Ini ada diagramnya. Diagramnya itu dimulai dengan kita menghitung kalori harian berdasarkan data-data yang diinput oleh pengguna. Kemudian kami menganalisis porsi makanan berdasarkan uh,
data yang sudah kita dapat terkait BMR dan lain sebagainya. Kemudian kita arahkan apakah akan melanjutkan di lain waktu, seperti program kami ini membuat 3 waktu makan, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam. Jadi, jika ingin dilanjutkan di waktu lain, seperti makan siang atau makan malam, program bisa diulang dan akan mengalami looping. Namun apabila sudah dicukupkan, maka program kita akan menilai dan menganalisis pola makan hari ini, kemudian akan memberikan evaluasi dan saran terkait apa yang apa bagaimana makanan hari ini itu sudah eh, bagaimana makanan hari ini itu sudah sesuai dengan porsi kebutuhan dia atau belum. Kemudian akan diberikan rekomendasi menu untuk keesokan harinya dan program selesai. Abstraksinya itu pada program ini menyederhanakan proses penentuan pola makan sehat menjadi elemen-elemen yang seperti kebutuhan kalori, komposisi piring, porsi makan, dan keseimbangan harian. Dengan fokus pada aspek utama tersebut, program dapat memberikan rekomendasi yang jelas dan mudah dipahami tanpa detail yang tidak diperlukan. Lalu selanjutnya ada flowchart. Nah, pada flowchart ini saya akan menjelaskan alur kerja dari program aplikasi kalori dan menu mahasiswa. Program dimulai dari start, kemudian pengguna memasukkan data berupa jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, dan tingkat aktivitas. Setelah itu, program melakukan beberapa proses perhitungan, yaitu menghitung BMR, menentukan faktor aktivitas, menghitung TDEE, dan menghitung target protein harian. Setelah semua perhitungan selesai, program menampilkan hasil berupa BMR, TDEE, dan kebutuhan protein. Lalu selanjutnya program menginisialisasikan total kalori dan protein harian untuk mulai mencatat konsumsi makanan. Lalu masuk ke bagian utama yaitu loop waktu saat makan. Pengguna memilih waktu makan pagi, siang, atau malam. Kemudian menampilkan target kalori dan protein untuk waktu makan tersebut. Lalu pengguna memilih sumber karbohidrat dan proteinnya, dan program akan menghitung total kalori dan protein, lalu kemudian menampilkan rekomendasi menu yang sesuai. Dan setelah itu, program menanyakan apakah pengguna ingin melanjutkan ke waktu makan berikutnya, dan jika ya, proses kembali diulang. Dan jika tidak, program masuk ke bagian minuman. Dan pengguna memilih minuman yang dikonsumsi hari itu, lalu program menanyakan apakah ingin menambahkan snack, dan jika ya, pengguna memilih snack. Jika tidak, program melanjut ke tahap akhir. Nah, dan pada bagian akhir ini, program akan menampilkan ringkasan total kalori dan protein harian dibandingkan dengan target, serta memberikan saran untuk konsumsi keesokan harinya. Lalu program kemudian ditutup dengan N. Secara keseluruhan, flowchart ini menggambarkan alur program yang interaktif, menggunakan perulangan pada bagian waktu makan, dan membantu pengguna mengatur pola makan harian secara lebih terstruktur. Baik, lalu selanjutnya ada pseudocode. Pertama, program kita akan memanggil library random, lalu kita akan membuat subprogram hit BMR-nya. Nah, ini tuh rumusnya menggunakan rumus dari Science-Joyer. Nah, setelah itu ada kita juga membuat subprogram untuk menghitung TDEE-nya yang faktor aktivitas. Lalu ada juga subprogram untuk menghitung gram karbohidratnya. Setelah itu akan diberikan list karbohidrat, akan disediakan, kita menyediakan list karbohidrat, terus ada list protein tambahan, minuman, dan snack. Nah, terus habis ini user bakal nginput datanya. Boleh? Ada jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas fisik dari user yang mengisinya. Setelah di input data-data dari user, BMR-nya akan dihitung menggunakan subprogram yang tadi. Lalu dari BMR yang sudah dihitung akan menghasilkan TDEE, akan dikalikan dengan TDEE dan akan dicari juga protein kebutuhan hariannya berapa.
Setelah itu nanti akan ditunjukkan oleh program TD kebutuhan kalori harian user berapa dan target protein hariannya berapa. Nah, setelah itu akan di tracking harian. Jadi program akan mengset total kalori hariannya menjadi dari nol dulu sama total protein hariannya dari nol. Lalu user juga akan disuruh untuk meminta apa ini makan pagi, siang atau malam. Jika ini makan pagi, maka akan dikali TDE-nya akan dikali 0,25. Jika makan siang, maka akan dikali 0,4 dan jika makan malam akan dikali 0,35. Boleh, next slide. Setelah itu akan dikeluarkan juga output eh, targetnya berapa, target waktunya, sorry, target makan sarapan kalorinya berapa, proteinnya berapa. Setelah itu user akan memilih jenis karbohidrat apa yang akan dia pilih. Kar- Terus dia juga bakal milih kalorinya sama protein. Boleh next slide lagi. Nah, setelah user memilih protein sama karbonya, nanti program bakal ngitung berapa eh, protein atau protein atau karbo yang dia jenis dari yang dia makan harus berapa gram atau harus berapa potong. Kalau misalnya kurang, maka nanti akan ditambahin proteinnya. Nah, kalau misalnya user pengen makan yang lain, oh iya, jika user pengen makan yang lain, boleh di next slide lagi. Misalnya dia nantinya pengen makan snack atau minum-minuman, dia bisa milih dan nanti akan dihitung juga eh, karbohidrat yang masuk dari snack dan minumannya. Nah, terus terakhir ada rekomendasi menu buat besok. Menu buat besoknya nanti bakal direkomendasiin karbonya apa, proteinnya apa, besok minum apa, sama snacknya apa. Seperti itu. Oke, ini adalah kode Pythonnya. Kita mulai dari aplikasi kalori dan menu dengan judul, kita beri hashtag aplikasi kalori dan menu mahasiswa kos. Pertama, kita hitung BMR-nya, yaitu dengan BB, TB, usia, dan jenis kelamin. Selanjutnya, kita memiliki database makanan dari beberapa makanan yang sering dimakan oleh mahasiswa kos. Ada nasi, mie instan, nasi goreng, kentang goreng, roti tawar, spaghetti, bihun, ketoprak, gado-gado, lontong, tang rebus. Selain protein utamanya ada paha ayam, dada ayam, telur ayam, ikan lele goreng, daging sapi, ayam geprek, sosis ayam, bakso sapi, tahu, dan sebagainya. Nah, di sampingnya itu ada kalori dan proteinnya. Lanjut. Nah, di sini kita juga punya protein tambahan karena jika seorang itu yang input maupun tidak makan makan lebih dari satu protein, maka bisa menambah nanti ketika menjalankan programnya. Tentunya ada minuman juga, ada snack. Nah, kita input dengan fungsi sebagai berikut: jenis kelamin, usia, BB, TB, aktivitas juga dihitung, BMR, TDE. TDE itu BMR dikali faktor aktivitas. Lalu ada protein harian, yang itu di mana BB dikali 1,2. Kita print judulnya kebutuhan kalori harian yang akan mengambil hasil dari TDE-nya, lalu target protein harian yang akan mengambil dari yang tadi protein underscore harian. Lanjut. Nah, di sini tambahin protein kita hitung, lalu kita juga, nah setelah semuanya diinput, protein apa aja yang dimakan, nanti ada kan penotalan, lalu akan ada outputnya berupa total kalori, total protein, total kalori, total protein, waktu makan. Nah, setelah itu lanjut.
Nah, setelah semuanya sudah dikasih apa saja yang kita makan hari ini, maka kadar ringkasannya total kalori hari ini, target harian, total protein, dan target proteinnya. Karena sudah ada ringkasan hari ininya, maka kita akan memberi saran untuk saran menu besok. Jika TDE-nya lebih kecil dari jika TDE dikali 0,9 lebih kecil dari total kalori harian, maka besok harus tambah porsi makan karena kalori hari ini kurang. Lalu untuk protein, jika protein harian lebih kecil daripada total protein harian, maka besok fokus laut dengan protein yang tinggi. Lalu jika TDE-nya lebih kecil dari total kalori harian, maka besok kurangi gorengan. Dan kita print hasilnya. Nah, nanti ada rekomendasi menu besok yaitu dengan random choice dan program selesai. Oke, next. Nah, ini contoh input dan outputnya. Next. Lanjut kesimpulan. Baik, kesimpulannya, aplikasi mampu menghitung kebutuhan kalori harian secara akurat berdasarkan data fisik dan aktivitas pengguna untuk menentukan porsi makan yang sesuai. Yang kedua, pengguna dapat memilih menu secara fleksibel dengan porsi terkontrol, didukung pembagian makan harian, serta perhitungan karbohidrat dan protein agar nutrisi tetap seimbang. Yang tiga, pencatatan menu harian beserta recap total kalori dan protein berfungsi sebagai alat evaluasi yang memudahkan pengguna memahami apakah pola makan mereka sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh hariannya. Yang keempat, secara keseluruhan, aplikasi membantu mencegah masalah gizi, meningkatkan kesadaran nutrisi, dan mendorong kebiasaan makan sehat yang berkelanjutan. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak salah kekurangan. Terima kasih sudah menonton presentasi ini. Itu ada 500.000. Terima Ya udah, kasih. di break